Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Sultan Zainal Abidin Syah dengan peranan pembebasan Irian Barat dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Yang pertama ada hubungan Kesultanan Tidore dan Irian Barat. Jika dilihat dari sejarah kolonialnya, pada masa kolonial, Irian Barat adalah wilayah jajahan Belanda, sementara Kesultanan Tidore berada di bawah kekuasaan lokal dengan otonomi terbatas di bawah kekuasaan Belanda. Lalu selanjutnya, jika dilihat dari perjuangan kemerdekaan, Irian Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Kesultanan Tidore juga tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Lalu selanjutnya, jika dilihat dari penyerahan kedaulatan, pada tahun 1963, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Proses ini melibatkan diplomasi, perundingan internasional, dan pemberontakan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, jika dilihat dari konteks saat ini, Kesultanan Tidore bukan lagi entitas politik yang berperan dalam pemerintahan. Papua Barat adalah provinsi di Indonesia dengan pemerintahan daerah yang mengelola urusan internal wilayah tersebut. Dengan demikian, hubungan antara Kesultanan Tidore dan Irian Barat atau yang biasa kita kenal sekarang Papua Barat terletak dalam konteks sejarah kolonialisme, perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan penyerahan kedaulatan. Saat ini, Kesultanan Tidore adalah warisan sejarah dan budaya, sementara Papua Barat adalah provinsi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Indonesia. Materi selanjutnya yaitu Tidore dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesultanan Ternate dan Tidore di masa kemerdekaan ikut menggunakan gerakan nasionalisme di daerah meski dengan cara dan strategi yang berbeda. Misalnya Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah menurut Arnold Mononutu mendukung kelompok Republikan tetapi dengan cara tertentu. Mengingat Sultan di masa kecil bersama ayahnya pernah merasakan pahit getirnya sebagai buangan putih di Bandung, Jawa Barat. Sultan Tidore, Sultan Zainal Abidin Syah sebagai seorang sultan yang juga memegang kekuasaan suatu raja dengan berbagai perhitungan berusaha menggunakan cara diplomasi dalam menghadapi Belanda. Selanjutnya dalam diskursus sejarah kontemporer, nama Tidore dan Papua kembali muncul saat sidang pembahasan BPU PKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, tentang batas wilayah Republik Indonesia, persiapan rancangan undang-undang dasar, pembentukan panitia, perancang undang-undang dasar, pembelaan tanah air, serta keuangan dan perekonomian. Sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPU PKI yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Video Diningrat memunculkan berbagai argumentasi para pendiri negara mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Selanjutnya, di mana perdebatan apakah wilayah Papua masuk ke negara Indonesia diawali dengan rapat BPU PKI tersebut. Muhammad Yamin misalnya mengusulkan bahwa wilayah Indonesia mencakup Malaya dan Papua. Gagasan ini pernah disampaikan dalam sidang perdana BPU PKI pada 31 Mei 1945. Memang Papua wilayah di ujung timur negeri ini kerap memantik silang pendapat sejak dulu hingga sekarang. Ketika para pendiri bangsa merancang meluas wilayah Indonesia, debat awal bergaung saat membahas Papua. Rekaman perbincangan ini tercatat dalam rapat BPU PKI pada 10 sampai 11 Juni 1945. Suara yang menyetujui masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia didahului oleh Kahar Mujakar. Dalam sidang penggeledahan Muhammad Hatta mengajukan pendapat yang berlawanan dengan Pasir Muhammad Yamin dan Kahar Mujakar. Beliau tidak sepakat memasukkan wilayah Papua secara integral dalam Republik Indonesia dengan alasan memiliki kesamaan etnis yang sempung Melayu. Pada sidang BPU PKI 11 Juni 1945, konsep Muhammad Yamin dan Soekarno mendapat dukungan suara terbanyak. Maka konsep inilah yang diterima bahwa wilayah Indonesia Raya terdiri dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, pada tahun 1956, Muhammad Yamin menerbitkan buku yang berjudul Perjuangan Irian Barat atas dasar proklamasi untuk mengkonter propaganda Belanda.
Yang ketiga, mengurangi kepentingan rakyat dengan wilayah Papua berdasarkan 7 prinsip, yaitu proklamasi kemerdekaan, Mukaddimah Konstitusi 1945, Piagam Penghargaan Kedaulatan 1949, pengertian kekuasaan de facto atas Irian Barat, resolusi Indonesia dan Argentina di PBB 1945, putusan Partai Negara di Bogor 1945, dan putusan Konferensi Asia Bandung 1955. Sultan Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore pada periode 1947 sampai 1969. Sultan Zainal Abidin Syah adalah contoh dari gubernur patriotik yang patut dicontoh oleh generasi berikutnya. Ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Irian Barat. Yang pertama, tidak melepas Tidore dari Kesultanan Tidore, dikarenakan Belanda memiliki tujuan tersembunyi dengan membentuk negara Indonesia Serikat dan dibentuk negara Indonesia Timur. Belanda merasa lebih leluasa mencaplok wilayah Irian Barat dengan membentuk NIS dan NIT. Kemudian yang kedua, mengajukan bahwa Kerajaan Tidore akan masuk NKRI kepada Soekarno. Kerajaan Tidore memiliki kekuasaan yang cukup luas meliputi Maluku dan Papua. Oleh karena itu, pasca kemerdekaan, Sultan Zainal bertemu dengan Soekarno dan langsung menyatakan masuk NKRI. Pilihan yang dipilih oleh Sultan Zainal Abidin ini termasuk nasionalisme, patriotik, dan bukti cinta terhadap bangsa Indonesia. Kemudian Sultan Zainal Abidin Syah ditetapkan sebagai gubernur sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 di Saosio Tidore. Kemudian ia juga menjabat sebagai gubernur tetap Provinsi Irian Barat yang pertama. Sebagai gubernur, Sultan Zainal Abidin Syah berperan pada operasi Mandala di Makassar atau Trikora, perjuangan pembebasan Irian Barat. Saya akan menjelaskan tentang Sultan Zainal Abidin Syah yang diangkat menjadi gubernur dan perjuangan rakyat Irian Barat. Pada tahun 1956, tanggal 24 Maret, Insinyur Soekarno membentuk Provinsi Irian Barat setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo diangkat dan diambil sumpahnya di Istana Negara pada Jalan Merdeka. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1956, tanggal 17 Agustus tahun 1956 juga, Saosio Tidore ditetapkan sebagai ibu kota pembebasan Irian Barat. Diangkatlah Sultan Zainal Abidin Syah dan dilantik sebagai Gubernur Irian Barat pertama pada tanggal 23 September tahun 1956 juga. Menurut M. Amin Farouk atau Jauh-Jauh Kesultanan Tidore, bahwa Zainal Abidin Syah dilantik sebagai gubernur oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah beralihnya Saosio menjadi ibu kota Irian Barat, Sultan Zainal Abidin mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para bobato, para kepala soa atau kepala kampung, tokoh adat, dan masyarakat Tidore sendiri. Keputusan Tidore dijadikan ibu kota Provinsi Perjuangan Irian Barat disambut dengan gegap gempita serta masyarakat mendesak agar ada gerakan walaupun masyarakat sendiri belum memahami dengan baik apa itu artinya pembebasan Irian Barat. Jauh-Jauh M. Amin Farouk juga menambahkan, Sultan pada saat itu meminta kepada bobato dunia dan bobato akhirat atau urusan dunia dan urusan akhirat melihat waktu yang tepat untuk dilakukannya upacara Tolagumi atau potong pita sebagai peresmian pembukaan lahan pertama bagi lokasi ibu kota Provinsi Perjuangan Irian Barat. Pada saat itu, Sultan Zainal Abidin berpidato dengan menggunakan bahasa Tidore yang intinya mengajak seluruh masyarakat Tidore dan sekitarnya bahwa demi kesatuan negara Republik Indonesia, maka Pulauan Irian sementara dijajah Belanda pada saat ini dalam perjuangan untuk mengembalikannya ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah upacara Tolagumi atau potong pita, masyarakat mulai kerjasama bahu-membahu membangun ibu kota. Lokasi ibu kota terletak di Goto, di sebelah timur Saosio, yang kemudian dinamakan Indonesiana, yang berarti Indonesia ada di sana. Pada saat itu juga telah terbentuk Dewan Pemerintahan Daerah atau DPD, di mana Irian Barat diwakili oleh 4 orang anggota yang merupakan putra-putri asli Irian atau Papua, diantaranya adalah pertama N. Swages, kedua D. B. Urbon, ketiga Chef Bizai, keempat D. Indonesia Koromat.
Pada tahun 1957, Radio Republik atau Studio Perjuangan didirikan di Soasio dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan sekaligus merupakan radio perjuangan pembebasan Irian Barat. Dibangunkannya lokasi studio RRI atau Radio Republik Indonesia berjarak kurang lebih 100 meter dari depan keraton dan untuk memperkuat jangkauan siaran ditempatkan di Desa Umera, tepatnya di GB, karena merupakan tempat yang strategis. Siarannya memuat berita serta propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintahan Belanda serta memperkuat semangat atau moral para gerilyawan. Pada tanggal 30 Agustus 1957, Presiden Soekarno kembali mengunjungi Tidore untuk memberikan semangat pada masyarakat. Selanjutnya, pada tanggal 21 November tahun 1957, dalam rapat umum Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat atau yang disingkat PADIR di Soasio, anggota Pegawai Negeri Provinsi Irian Barat juga turut serta memberi semangat kepada masyarakat Tidore. Dalam rapat umum ini, masyarakat membawa berbagai spanduk yang mereka ingin sampaikan antara lain berbunyi, pertama, bunyi peluru adalah penutup 4 kali sidang PBB, yang kedua, sikat Belanda jika PBB gagal.
Seputar konferensi Denpasar, Sultan Zainal Abidin Shah Sultan Tidore menjadi delegasi Maluku Utara yang menghadiri konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946 di Bali. Konferensi ini diadakan sebagai kelanjutan dari konferensi Malino yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Kalimantan Barat dan Selatan dalam satu unit pemerintahan Belanda. Konferensi Denpasar diikuti oleh 55 perwakilan utusan daerah Indonesia Timur dan ditambah 15 utusan dari golongan etnis Tionghoa dan Timur Asing. Dan selanjutnya, konferensi Denpasar merupakan kelanjutan dari konferensi Malino dan dihadiri oleh delegasi dari Indonesia Timur dan Pro-Republik. Konferensi ini membahas tentang peralihan selama 5-10 tahun masalah politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menyangkut Indonesia pada umumnya, serta masalah pokok usulan kenegaraan yang besar. Dalam konferensi Denpasar yang diadakan pada tahun 1946 dihadiri sebuah rancangan pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT yang tidak mencakup wilayah Irian Barat. Beberapa delegasi dari daerah-daerah lainnya seperti Bali, Tidore, Minahasa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara menyatakan keberadaan atas rencana ini dan memperjuangkan agar Irian Barat tetap menjadi bagian dari NIT atau Negara Indonesia Timur. Oke, selanjutnya, pada tanggal 18-24 Desember 1946 yang membahas kedudukan Irian Barat dalam negara Indonesia Timur, delegasi Kesultanan Tidore, Sultan Zainal Abidin Shah mengusulkan agar Irian Barat dimasukkan ke dalam wilayah negara Indonesia Timur, namun pihak Belanda yang diwakili oleh Van Mock menolak usulan tersebut dan ingin memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia. Sultan Zainal Abidin Shah mengatakan bahwa secara historis Irian Barat merupakan bagian dari Kesultanan Tidore dan memiliki hubungan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan yang kuat. Raja-raja Irian Barat seperti Raja Ahmad Uswanas dan Haji Ibrahim Mau juga menolak pemisahan Irian Barat dari Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia atas Irian Barat, beberapa raja di Irian Barat dan masyarakat Maluku mengajukan petisi untuk menggabungkan wilayah tersebut di dalam negara Indonesia Timur. Pada konferensi Denpasar, Sultan Zainal Abidin Shah juga menolak pemisahan Irian Barat dari Indonesia. Pemerintahan Belanda sebelumnya berniat memisahkan Irian Barat dari Indonesia dan telah diupayakan usaha melalui Van Mock, namun setelah negara Indonesia Timur terbentuk, status Irian Barat tidak pernah dibahas dan disinggung lagi. Berikut di atas ada foto Jore Gede Rakesoekarto Bali terpilih menjadi Presiden NIT negara Indonesia Timur pada konferensi di Denpasar yang diselenggarakan tanggal 7-24 Desember 1946 di Bali. Berikut ada fotonya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, seputar konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar di Den Haag dihadiri delegasi dari Belanda, Republik Indonesia, dan BFO, serta dengan bantuan penting dari Komisi PBB untuk Indonesia, yaitu United Nations Commission for Indonesia. Konferensi meja bundar ini diharapkan akan membuahkan kesepakatan-kesepakatan penting bagi Indonesia. Kemudian, akhir dari konferensi meja bundar ini menghasilkan keputusan-keputusan antara lain yang pertama, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah Ratu Juliana. Lalu yang kedua, hutang bekas Hindia Belanda ditanggung Indonesia. Yang ketiga, tentara Belanda, KL dan KNIL dibubarkan. Lalu yang keempat, Tentara Nasional Indonesia menjadi inti tentara. Yang kelima, penyerahan kedaulatan dilakukan sebelum akhir tahun 1949. Dan yang keenam, kedudukan Irian Barat akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Dan akhir kesepakatan ini menetapkan bahwa penyerahan kedaulatan seutuhnya dan tanpa syarat oleh Belanda akan diberikan paling lambat pada 30 Desember 1949, meliputi seluruh wilayah yang dulunya merupakan Hindia Timur Belanda, kecuali Irian bagian barat, kepada Republik Indonesia Serikat.
suatu pemerintahan federal yang terdiri atas Republik Indonesia dan 15 kesatuan politik yang didirikan Belanda. Sifat sementara pemerintah Indonesia ini ditetapkan oleh Rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh delegasi-delegasi Republik dan Federalis yang menghadiri konferensi tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara wakil-wakil mereka dalam konferensi inter-Indonesia yang dilaksanakan di Batavia dan Yogyakarta pada akhir Juli dan awal Agustus. Ternyata sampai tahun 1953, usaha Republik Indonesia untuk pengembalian Irian Barat melalui berbagai konferensi tingkat menteri Indonesia Belanda belum juga berhasil. Olehnya, sejak tahun 1954, pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan masalah ini melalui PBB. Tetapi, Belanda tetap tidak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan alasan kamuflasenya bahwa Irian Barat terdiri dari banyak suku, bangsa yang terisolir, ekonomi lemah, dan pendidikan rendah. Untuk itu, Belanda ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Kemudian, pada sidang umum PBB yang berlangsung pada tanggal 22 September 1954, membuka peluang Indonesia untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda terhadap Irian Barat. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB pada tahun 1954. Usulan itu berisi agar PBB sebagai badan internasional yang menggalang persatuan bangsa-bangsa di dunia dapat membantu menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda tentang Irian Barat. Namun, usulan dari Indonesia tidak mendapatkan dukungan yang berarti dari negara-negara lain anggota PBB. Akhirnya, bangsa Indonesia berkesimpulan PBB tidak mampu membantu menyelesaikan masalah Irian Barat dan memutuskan untuk mencari jalan lain, yaitu lewat jalur konfrontasi.